Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Siang itu terasa begitu teduh, langit cerah tapi tak panas, dan suara deru kendaraan mendominasi suasana di sekitar rel kereta api yang melintasi desa terpencil di daerah pegunungan. Di lokasi tersebut terdapat sebuah terowongan tua yang dikenal sebagai terowongan penghubung. Terowongan itu memiliki sejarah panjang, tetapi jalur itu tetap digunakan karena merupakan salah satu jalur kereta tercepat menuju kota besar. Di sisi lain desa, sekumpulan anak muda dari dua kelompok rival tengah bersiap untuk tawuran. Perselisihan mereka telah berlangsung lama, dan malam itu diputuskan sebagai ajang pembuktian. Tempat tawuran mereka, rel kereta api, tepat di dekat mulut terowongan maut. Kedua kelompok percaya bahwa lokasi terpencil itu sempurna, jauh dari pengawasan polisi atau warga sekitar. Tepat pukul 11 malam, kedua kelompok tiba. Dengan membawa senjata tajam seadanya, mereka langsung terlibat dalam bentrokan. Suara benturan besi, jeritan, dan umpatan menggema di udara. Dalam gelap, salah satu kelompok mundur ke arah rel yang mengarah ke terowongan, mencoba memancing lawan untuk mengikuti mereka. Tanpa mereka sadari, sebuah kereta penumpang melaju dengan kecepatan tinggi menuju arah mereka. Sementara itu, di dalam kereta, penumpang sedang menikmati perjalanan malam yang seharusnya tenang. Beberapa tertidur, sementara yang lain sibuk dengan ponsel atau berbincang. Masinis sudah mengatur kecepatan agar kereta bisa menembus terowongan maut dengan lancar. Namun, saat kereta mendekati mulut terowongan, ia melihat sekilas kilatan cahaya dari lampu senter dan bayangan orang di rel. Masinis segera menarik rem darurat sambil membunyikan klakson panjang. Sayangnya, kecepatan kereta terlalu tinggi dan jarak terlalu dekat. Kereta itu menabrak beberapa anggota kelompok tawuran yang berada di rel, melemparkan tubuh mereka ke segala arah. Jeritan kengerian terdengar dari penumpang yang terjaga oleh benturan mendadak itu. Darah berceceran di bagian depan lokomotif, sementara kereta terus meluncur ke dalam terowongan dengan rem yang berdecit. Namun, tragedi tidak berhenti di sana. Ketika kereta mencoba berhenti di tengah terowongan, sistem pengereman tiba-tiba mengalami kerusakan. Kereta berhenti mendadak dengan keras, menyebabkan beberapa gerbong terlepas dan menabrak dinding terowongan. Kepanikan menyebar. Penumpang di bagian depan terjepit di kursi mereka, sementara yang di belakang berteriak minta tolong. Terowongan yang sempit membuat evakuasi semakin sulit. Di luar terowongan, kelompok tawuran yang tersisa terdiam ngeri. Mereka yang selamat dari tabrakan berlari ke arah desa, meninggalkan teman-teman mereka yang tewas di rel. Korban dengan keadaan yang sangat parah. Potongan tubuh yang terpisah, isi perut yang berserakan, seperti segumpal daging yang berserakan. Dan yang lebih parahnya, kepala mereka banyak yang terputus entah kemana. Keesokan paginya, tim penyelamat yang tiba di lokasi mendapati pemandangan mengerikan. Puluhan penumpang tewas di dalam kereta, banyak yang terluka parah. Tubuh anak-anak muda yang terlibat tawuran ditemukan berserakan di sekitar rel, sebagian dalam kondisi tak utuh akibat tabrakan. Investigasi awal menyebutkan bahwa pengereman kereta terganggu karena sistem rem mengalami panas berlebih setelah rem darurat digunakan. Tragedi ini menjadi peringatan kelam bagi semua pihak tentang bahaya kelalaian, amarah manusia yang sia-sia, dan disinilah awal mula peristiwa horor terjadi. Setelah tragedi kecelakaan maut di terowongan, desas-desus tentang arwah gentayangan semakin banyak terdengar. Warga sekitar melaporkan berbagai penampakan aneh
Tetapi kisah yang paling menyeramkan datang dari dua sahabat, Nisa dan Maudi, yang malam itu sedang berjalan menuju desa tetangga. Malam itu, Nisa dan Maudi memutuskan untuk melewati jalur terdekat menuju rumah teman mereka, meski harus melintasi jalur kereta api dan tepi terowongan. Dengan senter kecil sebagai penerang, mereka melangkah hati-hati di sepanjang rel, berusaha menenangkan diri meskipun suasana terasa dingin dan mencekam. Ketika mereka mendekati mulut terowongan, angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat tubuh mereka merinding. Di tengah percakapan gugup, mereka melihat seorang pria berpakaian lusuh berdiri di tepi rel, membelakangi mereka. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya tampak lunglai, seolah-olah ia baru saja mengalami sesuatu yang mengerikan. "Nisa, siapa itu?" bisik Maudi sambil menarik tangan sahabatnya. "Entahlah, mungkin warga," jawab Nisa. Meskipun dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Mereka mencoba berjalan melewatinya, namun pria itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya tampak suram, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arah mereka. Lalu, dengan suara berat yang bergetar, ia berkata, "Tolong, carikan tanganku. Aku tidak bisa menemukannya." Nisa dan Maudi membeku di tempat. Mereka memperhatikan tubuh pria itu lebih saksama dan menyadari bahwa lengannya berakhir di siku. Darah kering tampak menodai pakaiannya. Maudi berteriak pelan, tetapi Nisa menahannya agar tidak membuat keributan. "Kita harus pergi sekarang," bisik Nisa dengan gemetar. Mereka berbalik hendak lari, tetapi langkah mereka terhenti ketika sosok lain muncul dari dalam terowongan. Kali ini, seorang wanita. Rambutnya panjang dan kusut, matanya merah seperti terbakar, dan tangannya memegang sesuatu yang terlihat aneh. Sebuah bola mata yang hampir jatuh dari rongganya. Wanita itu berjalan mendekati mereka dengan langkah terseret sambil berkata, "Mataku, jagalah sebelum hilang." Suaranya parau, hampir seperti bisikan angin. Nisa tidak bisa lagi menahan rasa takut. Ia menarik Maudi, dan mereka berdua berlari sekuat tenaga menjauh dari terowongan, tidak peduli dengan suara jeritan pria dan wanita tadi yang menggema di belakang mereka. Namun, di setiap langkah, mereka merasa seperti diikuti. Ketika mereka akhirnya sampai di pemukiman warga, tubuh mereka gemetar hebat. Nisa dan Maudi menceritakan kejadian itu kepada beberapa tetua desa yang kebetulan sedang berkumpul di balai desa. Para warga terdiam mendengar cerita mereka, karena apa yang dilihat Nisa dan Maudi bukanlah hal baru bagi mereka. Salah satu tetua, Pak Karim, menjelaskan bahwa arwah-arwah itu adalah korban tragedi di terowongan maut. Pria tanpa tangan mungkin adalah salah satu anak tawuran yang tewas akibat tertabrak kereta. Sementara wanita dengan mata yang hampir copot adalah seorang penumpang yang kehilangan nyawanya ketika kereta tergelincir di dalam terowongan. Menurut Pak Karim, arwah-arwah tersebut masih terjebak di antara dunia karena bagian tubuh mereka tidak utuh atau tidak ditemukan. Mereka terus mencari apa yang hilang agar bisa beristirahat. Namun, lanjut Pak Karim dengan nada lebih serius, "Jangan pernah mencoba membantu mereka, sebab jika kau mencoba memenuhi permintaan mereka, kau mungkin akan kehilangan sesuatu milikmu sendiri." Malam itu, Nisa dan Maudi tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, mereka kembali melihat pria tanpa tangan itu berdiri di ujung kamar mereka, terus berkata pelan, "Tanganku, tolong." Setelah kejadian menyeramkan yang dialami bersama Maudi, Nisa berusaha menghindari area sekitar terowongan maut. Namun, suatu malam, keadaan memaksanya melewati jalur itu lagi. Kali ini, ia bersama adiknya, Adam, yang berusia 12 tahun. Mereka harus pergi ke desa tetangga untuk mengantarkan obat mendesak kepada nenek mereka yang sedang sakit. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan tertutup awan tebal dan hanya cahaya senter kecil yang menerangi jalan mereka. Jalur kereta menuju terowongan yang sunyi itu membuat Nisa gelisah, tetapi ia berusaha tidak menunjukkan ketakutan di depan Adam. "Tenang saja, Kak. Ini cuma rel kereta kan? Kita jalan cepat aja," kata Adam sambil tersenyum, mencoba menenangkan Nisa.
Namun, saat mereka semakin dekat dengan mulut terowongan, suara aneh mulai terdengar. Itu bukan suara langkah mereka, melainkan seperti gumaman pelan yang terputus-putus. Nisa menggenggam tangan Adam erat. "Kamu dengar itu?" bisiknya. Adam mengangguk, wajahnya mulai tegang. Gumaman itu semakin jelas, seperti seseorang yang berbicara dalam suara serak. Ketika mereka melangkah lebih jauh, cahaya senter mereka menangkap sosok-sosok yang duduk di pinggir rel, tepat di depan mulut terowongan. Ada sekitar 5 orang remaja, tampak mengenakan pakaian lusuh. Mereka duduk dengan posisi membungkuk, seolah-olah lelah atau merenung. Adam memiringkan kepalanya, mencoba melihat lebih jelas. "Kak, mereka siapa?" bisik Adam. Nisa mengerutkan kening. "Mungkin anak-anak desa sini," katanya ragu. Meskipun dalam hati ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ia mencoba memanggil, "Halo, kalian kenapa di sini malam-malam?" Salah satu sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat pucat dan tidak utuh, dengan bekas luka besar di lehernya. Tangan remaja itu memegang sesuatu yang membuat Nisa dan Adam tersentak ngeri. Kepalanya sendiri terpisah dari tubuhnya. Nisa mundur selangkah sambil menarik Adam, tetapi sosok-sosok lain mulai bergerak. Mereka semua memegang kepala mereka yang terlepas. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki dengan rambut pendek, berbicara dengan suara serak. "Tolong, temukan kepala kami yang hilang. Kami tidak bisa pergi tanpa itu." Adam berteriak kecil, tetapi Nisa menutup mulutnya. Mereka membeku di tempat, tidak tahu harus lari atau tetap diam. Para remaja itu mulai berdiri, langkah mereka tersok-sok. "Kak Nisa, ayo lari," ucap Adam, tetapi Nisa terlalu ketakutan untuk bergerak. Salah satu dari sosok itu mendekat, kepalanya yang terlepas dipegang erat dengan kedua tangannya. "Kau pasti tahu di mana kepala kami." Suaranya terdengar seperti bisikan yang dipenuhi rasa sakit. Ketika mereka semakin dekat, Nisa tersadar dan menarik Adam sekuat tenaga. Mereka berlari menjauh dari terowongan, sementara suara gumaman dan jeritan samar-samar terus terdengar di belakang mereka. Setelah berhasil menjauh, mereka berhenti di dekat sebuah pohon besar. Napas mereka tersengal-sengal dan Adam hampir menangis. "Kak, mereka itu siapa? Apa itu hantu?" tanyanya dengan suara gemetar. Nisa mencoba menenangkan Adam sambil menenangkan dirinya sendiri. "Aku tidak tahu, Adam, tapi kita tidak boleh lewat sana lagi." Malam itu, mereka akhirnya mengambil jalan memutar yang lebih jauh untuk sampai ke desa tetangga. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian itu kepada nenek mereka. Nenek hanya mengangguk pelan, wajahnya penuh kecemasan. "Itu pasti anak-anak yang tewas saat tawuran di rel," katanya lirih. "Mereka kehilangan kepala mereka saat kereta menabrak. Mereka belum tenang karena bagian tubuh mereka tidak ditemukan." Nisa dan Adam merasa bulu kuduk mereka meremang mendengar cerita itu. Sejak malam itu, mereka bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalur terowongan, tidak peduli seberapa penting urusannya. Di sisi lain, Kang Usman, seorang penjual sate keliling, dikenal berani dan gigih. Meski sering berjualan hingga larut malam, ia tak pernah gentar, bahkan ketika rutenya melintasi dekat terowongan maut. Baginya, yang penting adalah membawa pulang rezeki untuk keluarganya. Malam itu, udara dingin menusuk tulang. Kang Usman mendorong gerobaknya perlahan di dekat rel yang tidak jauh dari terowongan. Nyala lampu minyak kecil di gerobaknya berkelip, seolah terancam padam oleh angin. Tak ada satupun pembeli malam itu, tetapi ia memutuskan untuk menunggu sebentar sebelum kembali ke rumah. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul seorang pria. Pakaiannya kumal, wajahnya tirus, dan matanya cekung seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Pria itu berjalan mendekati gerobak Kang Usman, langkahnya lemas. "Kang, jualan sate kan?" tanya pria itu dengan suara serak. Kang Usman tersenyum, meskipun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Iya mas, mau pesan berapa tusuk?"
Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap gerobak dengan pandangan kosong. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Saya mau 5 tusuk, tapi sate usus." Kang Usman mengerutkan kening. "Maaf mas, saya cuma jual sate ayam dan kambing, usus nggak ada." Pria itu diam sesaat. Kemudian, dengan gerakan yang membuat Kang Usman bergidik, ia menyibakkan bajunya, memperlihatkan perutnya. Dengan tangan gemetar, pria itu menunjuk ke arah tubuhnya sendiri, tepat di bagian usus. "Kalau begitu, pakai punya saya saja, Kang." Kang Usman melangkah mundur, matanya membelalak. Dari perut pria itu, terlihat ususnya menjuntai keluar, berwarna merah gelap, seperti baru saja terkelupas. Bau anyir mulai tercium, dan tubuh pria itu seperti tidak terganggu sama sekali oleh kondisi mengerikan itu. "Kenapa, Kang? Tidak mau jualan?" Pria itu bertanya lagi. Nada suaranya terdengar marah. Kang Usman hampir terjatuh saat mundur lebih jauh. Ia mencoba menjawab, tetapi lidahnya terasa keluh. Pria itu perlahan melangkah lebih dekat, senyum mengerikan menghiasi wajahnya. "Jangan takut, Kang. Ini cuma usus. Toh, itu yang orang-orang suka, kan?" Tidak tahan lagi, Kang Usman berbalik dan lari sekuat tenaga, meninggalkan gerobaknya. Di belakangnya, ia mendengar suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras, seperti mengejek keberaniannya. Keesokan harinya, gerobak sate Kang Usman ditemukan oleh warga di dekat terowongan, dalam keadaan terbalik. Yang membuat ngeri, tusuk-tusuk sate di atas panggangan ditemukan, tertancap potongan usus yang masih segar, dengan darah yang belum kering. Kang Usman menceritakan kejadian itu kepada warga desa, tetapi banyak yang tidak percaya. Namun, beberapa orang tua di desa mengenang cerita lama. Pria yang meninggal akibat kecelakaan di rel dekat terowongan maut, tubuhnya terbelah, dan sebagian ususnya hilang. Mereka percaya arwah pria itu masih gentayangan, mencari seseorang yang bersedia mencarikan ususnya. Sejak saat itu, Kang Usman berhenti berjualan di malam hari. Ia bahkan tidak pernah lagi mendekati terowongan itu. Namun, setiap kali ia mendengar suara tertawa samar di malam hari, tubuhnya gemetar, mengingat tatapan kosong pria itu yang terus menghantuinya. Hari-hari berlalu setelah kejadian mengerikan di terowongan. Nisa berusaha melupakan pengalaman itu, tetapi trauma masih menghantui. Untuk mengisi waktu luang dan mengalihkan pikirannya, ia lebih sering menemani Maudi berkumpul dengan teman-teman di desa. Suatu pagi, Maudi datang ke rumah Nisa dengan wajah ceria. "Nis, kamu harus ikut ke rumah nenekku hari ini. Ada 2 cowok keren dari kota yang lagi liburan di sana," katanya sambil tersenyum lebar. Nisa hanya tertawa kecil. "Cowok keren? Serius, Maud? Aku bukan tipe yang tertarik sama hal-hal begitu. Tapi mereka beda, Nis. Serius, kamu pasti suka ngobrol sama mereka. Namanya Aldi dan Vicky. Mereka sepupu dan mereka lucu banget," bujuk Maudi. Setelah didesak, akhirnya Nisa setuju. Mereka berjalan bersama menuju rumah nenek Maudi di pinggir desa yang dikelilingi sawah luas dan pohon-pohon rindang. Sesampainya di sana, 2 laki-laki muda sedang duduk di beranda, bercanda sambil menikmati minuman dingin. "Aldi, Vicky, kenalin, ini sahabatku, Nisa," kata Maudi sambil melambaikan tangan. Aldi, seorang pria tinggi dengan rambut ikal dan senyum menawan, berdiri sambil mengulurkan tangan. "Hai Nisa, senang akhirnya bisa ketemu teman Maudi." Nisa sedikit gugup, tapi tetap menjabat tangannya. "Hai, senang juga kenalan." Sementara itu Vicky, yang terlihat lebih kalem dengan kacamata dan pembawaannya yang tenang, hanya tersenyum sambil melambai. "Halo Nisa." Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang banyak hal. Aldi dan Vicky bercerita tentang kehidupan di kota, sementara Nisa dan Maudi mengenalkan berbagai hal tentang desa mereka. Aldi, yang humoris dan penuh perhatian, sering melontarkan lelucon yang membuat Nisa tertawa. "Jadi kamu suka tinggal di sini, Nis? Desa ini kayaknya tenang banget," tanya Aldi. Nisa mengangguk.
Iya, tenang, tapi kadang terlalu sunyi, apalagi kalau malam. Aldi menatap Nisa lebih dalam, seolah mencoba membaca pikirannya. Kamu kayak punya cerita menarik di balik kalimat itu. Mungkin lain kali kamu bisa cerita sama aku. Nisa hanya tersenyum kecil, merasa sedikit nyaman dengan kehangatan Aldi. Beberapa hari berikutnya, Aldi mulai sering mencari alasan untuk bertemu Nisa. Ia datang ke rumah Maudi, menawarkan diri untuk membantu pekerjaan desa atau sekedar berjalan-jalan di sawah. Setiap kali bertemu Nisa, Aldi selalu mencoba membuatnya tersenyum. Maudi yang menyadari ketertarikan Aldi sering menggoda Nisa. Nis, aku yakin Aldi suka kamu. Lihat aja, dia selalu cari alasan buat ngobrol sama kamu. Ah, kamu bisa aja, Maud. Mungkin dia cuma ramah, balas Nisa, meskipun pipinya memerah. Namun, kebahagiaan kecil ini tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk menjelajah lebih jauh di desa, termasuk mendekati area terowongan. Aldi, yang penasaran dengan cerita-cerita mistis, mengajak mereka bertiga pergi ke sana. Aku nggak percaya sama cerita-cerita hantu, katanya dengan percaya diri. Paling cuma cerita buat nakutin orang aja. Nisa sudah coba mengingatkan Aldi untuk tidak pergi ke sana. Pada sore hari menjelang maghrib, Aldi, Vicky, Nisa, dan Maudi memutuskan berjalan melewati terowongan. Namun, saat mereka tiba di dekat terowongan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin, dan suara samar-samar seperti bisikan terdengar di sekitar mereka. Nisa, kamu dengar itu? Tanya Aldi, kini mulai terlihat tegang. Nisa mengangguk, tubuhnya gemetar. Aldi, kita harus pergi sekarang. Aldi mencoba bersikap berani, tetapi ketika sosok bayangan muncul dari dalam terowongan, wajahnya berubah pucat. Maudi menjerit dan Vicky segera menarik mereka semua menjauh. Kejadian itu menjadi awal dari petualangan menyeramkan yang melibatkan Nisa, Maudi, Aldi, dan Vicky. Namun, di tengah-tengah ketegangan itu, perasaan Aldi terhadap Nisa semakin kuat, dan Nisa mulai membuka hatinya perlahan. Malam itu, Aldi dan Vicky memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka berdua masih penasaran dengan cerita-cerita mistis yang diceritakan oleh Maudi dan Nisa, meskipun pengalaman menyeramkan di terowongan sebelumnya masih membekas. Serius, Vic? Masa iya hantu-hantu itu benar-benar ada? Kata Aldi sambil menghirup napas dalam-dalam, mencoba menutupi rasa takutnya. Vicky, yang biasanya lebih skeptis, mengangguk pelan. Entahlah, tapi setelah kejadian di terowongan kemarin, aku mulai percaya kalau tempat ini memang menyimpan sesuatu yang gak biasa. Mereka melintasi jalan kecil di tengah sawah, di mana hanya bulan dan bintang yang menjadi penerang. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, membuat tubuh mereka merinding. Di kejauhan, mereka melihat sosok seorang wanita berdiri di tepi jalan setapak. Wanita itu mengenakan kain panjang seperti jarik, dan tubuhnya tampak membungkuk, seolah sedang menggendong sesuatu. Itu siapa? Bisik Aldi sambil menghentikan langkahnya. Kelihatannya ibu-ibu, jawab Vicky, meskipun suaranya terdengar ragu. Mereka berjalan mendekat, tetapi semakin dekat, semakin aneh sosok itu terlihat. Wanita itu berdiri kaku, wajahnya menghadap ke arah mereka, tetapi matanya tidak terlihat. Wajahnya rata, seperti tanpa hidung, mata, atau mulut. Aldi menelan ludah, tetapi ia mencoba bersikap santai. Permisi, Bu. Ibu butuh bantuan? Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan apa yang digendongnya. Seorang bayi kecil yang tubuhnya tampak normal, kecuali satu hal yang mengerikan. Bayi itu tidak memiliki kepala. Tubuh bayi itu bergerak, seolah masih hidup, tetapi tidak ada kepala di atas lehernya. Vicky mundur selangkah, kakinya gemetar. Itu. Sebelum Vicky bisa menyelesaikan kalimatnya, wanita itu berbicara. Suaranya dingin dan menggema, seperti berasal dari tempat yang jauh. Tolong, carikan anakku. Aku kehilangan dia.
Aldi merasa darahnya membeku. Ia mencoba menarik Vicky untuk berbalik, tetapi wanita itu tiba-tiba melangkah maju. Gerakannya kaku, tetapi cepat. "Kalian melihat anakku? Dia lari ke sini. Dia masih bayi. Aku harus menemukannya." Bau anyir menyeruak, membuat Aldi dan Vicky hampir muntah. Tubuh bayi tanpa kepala itu mulai bergerak lebih aktif di gendongan wanita itu. Tangannya yang kecil menggapai-gapai ke udara, seolah-olah mencoba meraih sesuatu. "Kita harus pergi sekarang," jerit Vicky, menarik lengan Aldi. Namun, wanita itu melangkah lebih dekat. Suaranya berubah menjadi jeritan mengerikan. "Temukan dia. Tolong aku. Anak-anakku tidak bisa pergi tanpa tubuhnya." Mereka berdua akhirnya berlari sekuat tenaga, meninggalkan jalan setapak itu. Namun, suara jeritan wanita itu terus menggema di telinga mereka, seolah-olah ia masih mengejar. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti di dekat sebuah gubuk kosong. Napas mereka tersengal-sengal. Aldi memegang lututnya, mencoba mengatur napas. Kita tadi ketemu apa, Vic? Apa itu nyata?" Vicky menatap Aldi dengan wajah pucat. "Aku nggak tahu, tapi yang jelas kita nggak boleh dekat-dekat tempat ini lagi." Malam itu, mereka kembali ke rumah nenek Maudi dengan perasaan takut yang belum hilang. Ketika mereka menceritakan kejadian itu kepada Nisa dan Maudi, keduanya terdiam. Wajah mereka sama-sama tegang. "Itu mungkin hantu ibu dan anak yang pernah meninggal di sini," kata Maudi dengan suara pelan. "Dulu, ada seorang ibu yang mencoba melarikan diri dari suaminya yang kasar. Dia membawa bayinya naik kereta malam, tapi kereta itu tergelincir di terowongan. Bayinya hilang dan tubuhnya ditemukan tanpa kepala." Nisa menambahkan, "Orang-orang bilang arwahnya masih mencari bayinya sampai sekarang, dan dia kadang muncul, terutama kalau ada orang asing di sini." Aldi dan Vicky hanya bisa saling pandang, tubuh mereka merinding. Mereka akhirnya memahami satu hal. Cerita-cerita seram yang sering dianggap mitos di desa ini ternyata menyimpan kebenaran yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu, ada pasar malam yang baru buka di desa tetangga. Lampu-lampu warna-warni menghiasi lapangan, musik dangdut terdengar riang, dan aroma jagung bakar serta jajanan tradisional menggoda siapa saja yang lewat. Aldi, Vicky, Maudi, dan Nisa memutuskan untuk menghabiskan malam bersama di sana, berharap sedikit bersenang-senang setelah rentetan kejadian menyeramkan yang mereka alami. Aldi terlihat sibuk memilih hadiah boneka di stand permainan untuk Nisa, sementara Vicky sibuk makan bakso bersama Maudi. Mereka tertawa, bercanda, mencoba melupakan ketegangan yang belakangan selalu menghantui mereka. "Seru juga pasar malam di sini," kata Aldi sambil menyerahkan boneka kecil kepada Nisa. "Terima kasih," balas Nisa, senyumnya malu-malu. Namun, keseruan itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka hendak pulang, jalan utama menuju desa tiba-tiba ditutup oleh petugas karena ada perbaikan mendadak. "Kita harus lewat jalan lain," kata Vicky sambil membuka aplikasi peta di ponselnya. "Jadi kita harus lewat terowongan?" tanya Maudi. Suaranya mulai cemas. "Iya, cuma itu satu-satunya jalan pintas kalau nggak mau muter jauh," jawab Vicky. Meski berat hati, mereka akhirnya setuju. Malam itu gelap dan jalan menuju terowongan hanya diterangi cahaya ponsel mereka. Suasana mulai mencekam ketika mereka mendekati area terowongan. Udara terasa dingin dan aroma lembab dari dinding-dinding tua terowongan membuat mereka tidak nyaman. Ketika mereka sampai di depan terowongan, Aldi berhenti mendadak. "Tunggu, kalian dengar itu?" Semua terdiam. Dari dalam terowongan terdengar suara gaduh, suara teriakan dan benturan seperti orang berkelahi. "Itu suara anak-anak tawuran?" tanya Maudi. Suaranya gemetar. Mereka melangkah pelan, mencoba mengintip ke dalam terowongan. Dalam cahaya remang, mereka melihat sekumpulan remaja, sekitar 10 orang, saling menyerang dengan senjata tajam. Namun, semakin mereka mendekat, sesuatu yang mengerikan mulai terlihat. Tubuh-tubuh itu tidak utuh.
Ada yang tidak memiliki kepala, tangannya hanya tulang belulang, atau perutnya terbuka dengan isi yang terlihat. Darah segar mengalir deras, menciptakan genangan di lantai terowongan. Tapi mereka bertarung seolah tidak merasakan sakit, melompat dan berteriak dengan penuh semangat. Seorang anak laki-laki tanpa kepala berlari ke arah mereka sambil membawa tongkat kayu. Tubuhnya bergerak tidak beraturan. Di belakangnya, seorang lagi mengejarnya. Meskipun hanya memiliki satu kaki, Maudi menjerit dan Nisa segera menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat. Aldi berdiri kaku, wajahnya pucat. Ini bukan manusia, bisik Vicky dengan suara tercekik. Salah satu sosok itu berhenti dan menoleh ke arah mereka. Wajahnya hancur, hanya tinggal satu mata yang masih tergantung di rongga matanya. Ia berjalan tertatih-tatih ke arah mereka, membawa parang yang berlumuran darah. "Kalian mau ikut bertarung?" tanya sosok itu dengan suara parau, sambil mengulurkan tangan yang hanya tinggal tulang ke arah mereka. Aldi segera menarik Nisa mundur. "Kita harus lari, sekarang." Tanpa berpikir panjang, mereka berempat berlari keluar dari terowongan. Namun, suara gaduh itu semakin keras, seolah mengejar mereka. Ketika mereka akhirnya keluar dari terowongan, mereka melihat ke belakang dan terkejut. Sekumpulan remaja tanpa tubuh utuh itu kini berdiri di mulut terowongan, memandang mereka dengan tatapan kosong. "Kalian harus ikut kami. Kalian tidak bisa menghindar." Suara salah satu dari mereka terdengar menggema. Setelah kejadian itu, mereka terus berlari hingga tiba di desa. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat dingin. "Kalian lihat itu?" tanya Maudi. Air mata mengalir di pipinya. "Itu hantu anak-anak yang pernah tawuran di sini," kata Nisa dengan suara gemetar. "Dulu mereka semua tewas saat kereta menabrak mereka di terowongan. Mereka masih terjebak di sana, mengulang-ulang kematian mereka." Aldi dan Vicky terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Di lain sisi, setelah kejadian tragis bertahun-tahun lalu, terowongan maut tetap menjadi simbol cerita menyeramkan bagi penduduk desa. Banyak yang percaya bahwa arwah para korban kecelakaan kereta api masih gentayangan di sana. Namun, kereta api yang mengalami kecelakaan, kereta malam rute kota ke desa, tetap digunakan hingga sekarang setelah jalur diperbaiki. Meski begitu, kereta itu membawa aura mencekam bagi siapa saja yang menaikinya, terutama saat melewati terowongan. Malam itu, Aldi, Vicky, Maudi, dan Nisa mendengar kabar bahwa kereta malam itu akan melintasi desa mereka seperti biasa. Banyak warga yang sudah berhenti menggunakan kereta itu, tetapi ada sebagian kecil yang masih berani, entah karena terpaksa atau tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Kalian dengar? Semalam ada penumpang kereta yang bilang mereka melihat sesuatu saat lewat terowongan, kata Maudi dengan suara berbisik saat mereka berkumpul di rumah Nisa. "Apalagi?" tanya Aldi, penasaran meskipun perasaan takut masih membekas setelah pengalaman mereka sebelumnya. Penumpangnya bilang, saat kereta melambat di terowongan, mereka melihat bayangan orang-orang berjalan di sepanjang rel, beberapa tanpa kepala, ada juga yang memegang anggota tubuh mereka sendiri, lanjut Maudi. Dan bau anyir memenuhi gerbong. Jadi mereka lihat arwah para korban kecelakaan dulu. Nisa bergidik, wajahnya memucat. Vicky yang biasanya tenang menambahkan, "Aku baca di berita. Ada laporan kalau masinis sering mendengar suara aneh di dalam terowongan, seperti jeritan dan ketukan di dinding gerbong. Beberapa masinis bahkan memilih resign karena nggak tahan." Malam itu, mereka berempat memutuskan untuk mendekati stasiun kecil di desa, hanya untuk mengamati kereta malam itu saat melintas. Stasiun itu sudah sepi sejak senja, hanya ada beberapa petugas yang berjaga. Ketika kereta malam akhirnya datang, suasana terasa aneh. Kereta itu melaju perlahan, lampu-lampu gerbongnya berkelap-kelip, seperti hampir mati. Mereka berdiri agak jauh dari rel, mengamati dari balik pagar pembatas. "Ada yang aneh,"
bisik Nisa sambil menunjuk ke salah satu jendela gerbong. Aldi memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Di salah satu jendela, ia melihat seorang pria dengan wajah pucat, menatap keluar dengan pandangan kosong. Namun, yang membuatnya bergidik adalah bagian tubuh pria itu. Lehernya tampak terputus dan kepalanya seperti menggantung tak wajar. Astaga, itu bukan penumpang biasa, gumam Aldi. Gerbong demi gerbong berlalu dan mereka mulai melihat lebih banyak sosok aneh. Ada wanita yang memeluk bayi tanpa kepala, seorang pria yang duduk dengan tangan yang terlihat menggantung seperti sudah putus, dan beberapa penumpang yang hanya tampak seperti bayangan hitam. Kereta ini penuh dengan mereka, bisik Maudy, tubuhnya gemetar hebat. Saat gerbong terakhir melintas, mereka mendengar suara jeritan panjang dari dalam terowongan, seolah berasal dari ratusan orang yang berteriak bersamaan. Aldi dan Vicky menutup telinga mereka, sementara Nisa dan Maudy menahan air mata. Kereta itu menghilang ke dalam terowongan, tetapi suara jeritan itu terus menggema. Bahkan setelah kereta sepenuhnya hilang dari pandangan, udara malam terasa semakin dingin, membuat mereka berempat bergegas meninggalkan stasiun. Keesokan harinya, mereka mendengar cerita dari seorang mantan masinis yang tinggal di desa. Pria tua itu membenarkan bahwa kereta malam itu berbeda sejak kecelakaan tragis di terowongan. Setelah kecelakaan itu, banyak korban yang tidak ditemukan utuh. Mereka tidak tenang, anak muda, kata pria itu dengan suara serak. Dan kereta itu sepertinya membawa mereka yang masih terjebak di antara dunia ini dan dunia sana. Ia melanjutkan, kadang ada penumpang yang merasa duduk sendirian, tapi kemudian mendengar bisikan di telinga mereka. Kadang lampu kereta mati, dan ketika menyala, ada sosok lain duduk di samping mereka. Warga desa semakin yakin bahwa kereta malam itu membawa lebih dari sekadar penumpang manusia. Meski jalur dan terowongan tetap digunakan, cerita-cerita menyeramkan terus berlanjut. Bagi Aldi, Vicky, Maudy, dan Nisa, pengalaman itu menjadi pengingat bahwa tragedi masa lalu di terowongan maut tidak pernah benar-benar berakhir. Keheningan malam di desa mereka selalu menyimpan cerita yang tak bisa dijelaskan. Kisah-kisah dari mereka yang tak pernah berhasil meninggalkan terowongan itu. Masa liburan Aldi dan Vicky akhirnya usai. Setelah semua pengalaman menyeramkan yang mereka alami di desa, keduanya merasa lega sekaligus sedih. Desa itu telah meninggalkan kesan yang tak terlupakan, meskipun sebagian besar penuh dengan horor dan misteri. Mereka juga merasa berat hati meninggalkan Nisa dan Maudy, terutama Aldi, yang mulai merasa dekat dengan Nisa. "Jadi kalian benar-benar harus pulang besok?" tanya Nisa dengan nada pelan saat mereka berempat duduk di teras rumah nenek Maudy malam itu. "Ya, tiket kereta sudah kami pesan," jawab Vicky. "Kami harus kembali ke rutinitas. Liburan sudah selesai." Aldi menatap Nisa, mencoba menyembunyikan rasa enggannya untuk pergi. "Tapi aku janji, aku bakal balik lagi ke sini. Mungkin akhir tahun nanti." Nisa hanya tersenyum kecil. "Aku akan menunggu." Malam itu, mereka berempat berbicara lama, mencoba mengalihkan pembicaraan dari semua kejadian seram yang telah mereka alami. Namun, tak ada yang bisa benar-benar mengabaikan kehadiran terowongan maut yang tetap menjadi ancaman tak terlihat di desa itu. Cerita tentang terowongan maut terus menjadi bagian dari kehidupan desa. Meskipun beberapa warga mencoba menghindarinya, yang lain sudah terbiasa hidup berdampingan dengan teror itu. Namun, bagi Nisa dan Maudy, kejadian-kejadian itu semakin membuat mereka yakin bahwa terowongan tersebut bukan hanya tempat kecelakaan tragis, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dunia lain. Mereka sering merasa ada yang memperhatikan, terutama ketika malam tiba. Terowongan itu masih berdiri kokoh dan masih beroperasi hingga sekarang, bersama dengan horor yang menghuninya, tetap menjadi misteri yang mungkin tak akan pernah terpecahkan.